Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada sore hari ini Allah kembali kumpulkan kita dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan setiap waktu yang terlewat hari ini menjadi wasilah kebaikan buat teman-teman sekalian. Amin. Kenapa? Karena waktu yang kita gunakan dalam rangka melakukan kebaikan, Allah akan ganti juga dengan kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah menyampaikan akan hal ini, bahwa kebaikan itu tidak akan berbuah kecuali kebaikan juga. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Jadi kita hadir di sini mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lama kayaknya saya nggak buat pantun di sini ya. Lama banget ya. Baik, saya akan mulakan dulu dengan pantun nih. Kilau berlian tertutup bebatuan. Buah rambutan kan jadi lupa. Nah, cakepnya belakangan. Harusnya tadi ya, kayak di TV-TV gitu. Nah, ulang nggak jadi. Ulang. Kilau berlian tertutup bebatuan. Pepaya dan rambutan sudah mulai matang. Kalau sudah iklan sirup bertebaran, nah, itu tandanya Ramadan udah mau datang. Nah ya, udah mulai ya sirup-sirup, termasuk diskon-diskon sarung, ya kan, udah mulai itu. Bahkan sudah mulai keep nastar, ya, di keep dong nastarnya. Baik. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan ngebahas tentang sebuah tema yang sederhana. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu wasilah buat teman-teman untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Kenapa? Karena menyambut Ramadan itu yang terpenting sebenarnya adalah hati. Kenapa? Karena niatan, ikhlas, semangat itu mulainya dari mana? Dari hati, gitu ya. Kalau hati kita ini dalam keadaan bahagia, ini perempuan juga sama, mau laki mau perempuan sama. Jadi kalau misalnya hati kita dalam keadaan bahagia, terutama perempuan nih, jangankan ngangkat galon ya kan, tandon aja bisa kan, tandon juga diangkat. Kalau hati lagi bahagia. Tapi kalau hati lagi kecewa, hati lagi dirundung masalah, atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu, lagi sedih banget gitu, itu jangankan tandon, jangankan galon, tisu aja minta diambilin sama bebek. Iya, ambilin tisu nak ya. Padahal tisu itu ya Allah, tisu, tau tisu ya? Enteng atau berat? Tisu enteng atau berat? Tergantung keadaan hati. Kalau hatinya lagi bahagia, enteng aja ngambil tisu. Tapi kalau hatinya lagi sakit, lagi sedih, lagi terluka, itu ngangkat tisu aja gemeter kan? Disapu air matanya. Karena memang hatinya yang kena. Sebagaimana juga laki-laki segagah apapun kalau diserang hatinya lumpuh layu juga. Kayaknya ada laki-laki juga pasang status dengan status mellow karena yang terkena itu hatinya. Kalau cuman fisik buat laki-laki itu biasa aja, jatuh dari ketinggian selama nggak dari lantai 7 ya. Kalau lantai 7 insya Allah lah kalau itu ya, itu lain lagi ceritanya. Hanya sebatas jatuh dari motor, dia masih bisa ketawa. Dipukul orang masih bisa ketawa. Tapi kalau diserang hatinya, lumpuh layu juga. Ya lumpuh layu. Jadi hati kita harus bahagia. Kenapa? Kalau udah bahagia nih, seberat apapun bebannya itu akan menjadi ringan. Seberat apapun itu. Termasuk Ramadan. Ramadan kurang berat apa coba? Hari-hari yang biasa kita makan di siang Ramadan nggak boleh. Dikasih minum yang enak-enak di siang hari,
kita lagi puasa, nggak bisa. Ya kan? Tambah lagi malamnya tarawih. Tarawihnya ada yang 8, ada yang 23. Bener nggak? 20. Saya lihat wajah-wajah teman-teman nih kayaknya ngambil yang 20 ya rata-rata ya. Nah, di awal-awal awal Ramadan ambil yang 20 ya. Sudah mulai masuk minggu kedua nyari yang 8, yang kulhu dan anas. Itu surah yang paling singkat, padat, cepat, semuanya hafal ya. Nah udah kalau udah kesananya nih, nyari yang 23 rakaat tapi 7 menit. Ya, cocok sudah ya. Jadi kalau teman-teman sekalian sholat model kayak gitu boleh silakan aja. Tapi pakai helm. Ya, takutnya keliwai di tikungannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan khusyuknya? Kasihan nenek-nenek ya. Nenek juga belum ruku dia udah salam. Ya kasihan bro. Wah kalau sudah usia-usia rentang gak usah nekat lah ngikut-ngikut yang kayak gitu ya. Yang sehat aja nggak bisa khusyuk, apalagi yang nggak sehat. Nah teman-teman sekalian, jadi ternyata hati ini penting disiapkan. Pokoknya kalau nanti teman-teman ngikut setelah ini nih, tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, pasti berkenaan dengan hati dulu pertama. Entah itu nanti masalah dijelaskan nanti di poin yang kedua, poin ketiga, atau poin keempat. Yang jelas hati ini nggak bakal mungkin keluar dari tema pembahasan tentang Ramadan. Karena ikhlas, semangat, itu datangnya dari hati. Nah hati yang baik, hati yang bahagia, beban seberat apapun dia akan menjadi ringan. Tapi kalau hati kita lagi sempit, beban sekecil apapun itu akan terasa berat. Maka harus bahagia dulu nih. Menyambut Ramadan itu harus bahagia. Sebagaimana sabda Nabi yang biasa kita baca sebelum Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan, masih ingat ya? Barang siapa yang bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa dia baik yang lalu maupun yang akan datang. Jadi kalau ada teman-teman di Syadina terus pas Ramadan nggak puasa, ditanya kenapa nggak puasa, saya sudah gembira di awal Ramadan katanya, kan sudah diampuni juga dosa-dosanya. Itu salah konsep ya, salah konsep. Jadi bahagia itu nilai lebih, nilai plus. Bukan berarti setelah bahagia menyambut Ramadan, dosa-dosanya diampuni yang lalu-lalu dan yang akan datang, kemudian nggak puasa. Bukan gitu, maksudnya kebahagiaan itu awal. Kalau orang udah bahagia, maka beban seberat apapun nanti di Ramadan akan terasa ringan. Paham di sini ya? Jadi harus apa? Harus bahagia. Harus bahagia menyambut Ramadan. Enggak, Ustaz, saya tetap puasa. Puasa apa? Puasa Daud. Bayangin. Puasa Daud di bulan Ramadan. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Jangan ya. Apalagi puasanya Senin Kemis. Tapi di Ramadan ya, bukan tempatnya. Ramadan ya Ramadan lah. Puasa Senin Kemis, Senin Kemis. Nah hari ini coba akan kita ngebahas tentang Ramadan itu ternyata bukan hanya sebatas menahan haus dan lapar. Kalau menahan haus dan lapar aja itu hampir semua orang yang berpuasa dalam keadaan normal itu seperti itu memang keadaannya. Sabda Nabi SAW untuk memulai pertemuan kita yaitu satu hadis yang Nabi pernah menyampaikan sebagai bentuk peringatan, rubbas shaim. Banyak yang puasa kata Nabi. Atau dalam riwayat lain, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju'i wal atas, kecuali rasa lapar dan juga haus. Itu aja tuh. Tapi nih baiknya orang yang beriman, sekalipun dia berpuasa nih hanya sebatas menggugurkan kewajiban, puasa diisi dengan hal-hal yang buruk, puasanya sah aja. Kalau ditanya sah atau tidak sah. Tapi dia tidak mendapatkan nilai lebih. Tapi kan minimalnya orang yang berpuasa itu menahan diri dari lapar dan haus. Itu juga udah dapat kebaikan kok. Kenapa? Kalau sampai dia meninggalkan yang wajib, berarti dia berdosa. Kalau dia berdosa, berarti dapat siksa kan gitu ya. Karena pengertian yang wajib itu, artinya apa sih wajib? Wajib itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, mendapatkan balasan pahala kalau dikerjakan dan mendapatkan siksa kalau ditinggalkan. Ini paling enggak nih, kalaupun kita nggak dapat pahala, paling enggak kita terhindar dari siksa gitu loh. Paham ya? Makanya orang puasa itu beruntung. Sekalipun dia nggak dapat nilai lebih nih dari puasa, cuman dapat haus dan lapar, biarin, nggak apa-apa. Sudah batas minimal. Paling tidak dia sudah menggugurkan kewajiban dan terhindar dari siksa. Sudah pahami? Baik. Tapi kan kita nggak pengen menjadi orang-orang yang ketika puasa pahalanya dikit atau bahkan nggak ada karena kesalahan-kesalahan yang tidak dihindari ketika menjalani puasa. Ada beberapa hal
yang bisa membuat pahala kita itu berguguran. Kalau ditanya kamu bisa nggak puasa? Bisa. Hampir semua kita yang mukallaf, yang sudah dibebani hukum nih, kayak teman-teman sekalian yang sudah akil balik. Kalau ditantangin puasa, jangankan sehari, 3 hari aja sanggup ya kan? Jangankan 3 hari, sebulan, insya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sebulan sebulan, bayangin sebulan nggak buka nggak minum coba, ya nggak makan nggak minumnya, wafat lah. Ya. Teman-teman sekalian, jadi kalau hanya sebatas nahan haus lapar kita semuanya bisa. Tapi apa iya cuman segitu yang kita dapetin? Kan kita nggak mau nih puasa hanya sebatas menahan haus dan lapar. Ada ternyata beberapa orang yang ternyata masuk kategori yang seperti itu dan kita nggak pengen. Ada hal yang bisa membuat pahala puasa kita berguguran. Yang pertama itu berkenaan dengan lisan. Berkenaan dengan lisan. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor dan dia beramal dengan amalan yang kotor. Artinya orang tuh nggak ninggalin perkataan keji saat Ramadan. Dia beramal dengan amal-amal yang keji. Apa kata Nabi? Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak butuh tuh. Allah nggak peduli entah dia menahan lapar ataupun dia menahan haus, nggak peduli. Allah nggak punya hajat. Nggak punya hajat itu bahasa kitanya nih, dicuekin. Kamu ngapain puasa ya Allah? Ngapain nahan lapar? Nggak ada urusan. Aku lapar nahan haus ya Allah? Nggak ada urusan. Kenapa? Karena orang tadi tetap berkata-kata kotor, berkata keji dan berbuat keji saat dia menjalani puasa. Itu salah satu contohnya. Lalu yang dimaksud dengan ucapan-ucapan kotor itu seperti apa? Nih satu, ucapan yang memang tidak pantas untuk diucapkan. Contohnya kalau kita ngucapin ke orang, orang tuh bakal tersinggung dalam keadaan normal. Kita katain dia bodoh, ya kan? Kita bilang dia BABA BIB sapi, ya kan? ANJING kambing, gitu kan? Nah, ucapan seperti ini yang kalau kedengeran dia nggak suka gitu, nggak seneng. Apalagi memanggil temannya dengan nama bapaknya biasanya kan. Kalau di sekolah nih terutama kan ngebully temannya dengan nama bapaknya. Padahal itu nggak boleh. Nabi menyampaikan gini, bukan dari golongan kami. Siapa? Mereka yang mencaci orang tuanya. Kata sahabat, gak mungkin wahai Rasul ada orang mencaci orang tuanya. Kata Nabi ada. Siapa? Orang yang mengolok-olok nama ayahnya, ayah temannya nih. Dan si temannya tadi juga ikut ngolok nama orang tuanya juga. Jadi si A bilang ke si B ini, dasar kamu, disebut bapaknya. Nah si B juga manggil dia bapaknya juga gitu loh ya. Jadi saling panggil bapak gitu tuh, saling ngebully. Itu kata Nabi bukan dari golongan kami, bukan dari golongan umatku. Maksudnya itu janganlah gitu. Jangan sampai membuli orang lain, memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak dia sukai. Kalau mau panggil namanya lengkap boleh. Itu menjadi kebanggaan nih. Misalnya nama saya Deris Arista Saputra bin Sumarna. Deris Arista Saputra bin Sumarna, ya nggak apa-apa. Nabi juga biasa kayak gitu. Bahkan di Arab itu, bahkan gak usah Arab, tetangga sebelah nih Malaysia, Brunei itu pakai bin. Semua nama-namanya itu. Saya punya misalnya ada dosen saya namanya Dr. Kalsum. Ya Kalsum Ali, saya kira namanya Kalsum Ali, ternyata Kalsum binti Ali. Paham ya? Abdurrahman Bakil, saya kira namanya Abdurrahman Bakil, teman satu kelas. Saya kira namanya Abdurrahman Bakil, ternyata Abdurrahman bin Haji Bakil. Itu memang jadi kebanggaan. Nah masalahnya di kita sengaja nguping-nguping nama orang tua untuk apa? Dibully kan? Pas pembagian rapot terutama ya kan? Tungguin memang namanya nih. Bapak Anu, wah bapaknya dia nih udah langsung jadi ya, jadi tempat apa? Jadi ajang ngolok-ngolok itu nggak boleh. Itu juga sama termasuk kategori qaulaz zur, kalimat-kalimat yang kotor. Kemudian yang kedua, kalimat apa lagi yang dikatakan sebagai kalimat-kalimat kotor itu? Yaitu kalimat-kalimat yang di dalamnya bisa mengandung syahwat, porno. Tahu ya? Ngomongin-ngomongin yang membuat syahwat orang naik. Yang kita ceritakan. Bodinya mulus. Putih. Pokoknya Masya Allah. Wah, langsung orang tuh kepikiran kan, wah gitu kan. Kamu tahu itu? Nggak tahu, lilin. Oh gitu ya. Udah kemana-mana nih kan.
ramping, putih gitu kan ya, glowing, ya lilin lah sebenarnya. Tapi ngajakin orang untuk berpikir aneh-aneh kayak gitu, itu dosa. Itu namanya qaulaz zur. Paham ya? Jadi kalimat-kalimat jorok saat berpuasa, kalimat-kalimat yang mengundang syahwat itu masuk kategori zur. Itu yang bisa menggugurkan pahala puasa. Yang ketiga apalagi? Kalimat laknat. Kalimat laknat. Misalnya nih teman-teman, saya sering betul kalau nggak salah di sini saya sampaikan. Teman-teman kan sedang menjemput rizki, ya kan? Menjemput, kalau yang teman-teman yang masih sekolah mungkin magang bahasanya kan. Tapi kan dapat rezeki juga, rezeki ilmu. Ilmu rezeki bukan? Pengalaman? Rezeki. Belum tentu orang bisa magang di tempat ini. Belum tentu kan? Tapi setiap orang tuh ada tempat-tempatnya. Itu rezeki. Dimanapun tempatnya itu adalah rezeki. Dapat pergaulan, dapat teman, dapat pengalaman. Nah, karena yang mahal tuh bukan masalah gajinya, pengalamannya. Pernah kerja di mana dulu? Pernah magang di mana? Itu ada pengalaman. Itu juga rezeki. Nah, teman-teman sekalian, jadi saat seorang itu sedang menjalani puasa dan kemudian dia sambil juga menjemput rezeki seperti teman-teman sekalian, maka kalimat-kalimat ini, itu kalimat-kalimat baik, kalimat itu yang keluar adalah kalimat yang baik atau sebaliknya, itu menjadi barometer, menjadi bahan pertimbangan orang. Misalnya nih, ini teman-teman lagi merospek orang. Pas orang yang kita prospek masuk ke dalam tempat ini, misalnya masuk ke dalam nih, ternyata di lingkungan itu ada orang bilang ANJING gitu kan. Misalnya nih, itu orang yang tadinya masuk dengan harapan, wah ini kan Syahdinalen nih, ini kan perumahan syar'i nih. Tapi ketika ngeliat ada ucapan, kedengaran ucapan kayak gitu, nyaman gak hatinya kira-kira? Gak nyaman. Dan itu bisa membuat rezeki orang tuh jadi terhalang. Itu dengan ucapan. Paham ya? Itu bukan ucapan laknat bahkan. Itu kalimat kotor yang keluar, itu bisa membuat orang gak nyaman. Akhirnya yang tadinya sudah klik banget nih dengan presentasi kita, dengan pendekatan kita, masuk ke lingkungan ini kok kayak gini ya kalimat-kalimatnya. Gak serak dia, ya udah gak jadi. Bisa gak bisa? Itu cuma gara-gara ucapan. Tapi dengan ucapan juga bisa ada teman masuk nih. Ada orang yang belum diprospek nih, baru masuk aja udah dengar kalimat-kalimatnya baik, sapaan yang baik, keluar juga kalimat-kalimatnya bukan kalimat yang kotor. Orang sudah ngeklik nih, tinggal dicolek sedikit jadi itu orang. Ya kan? Ada nggak? Ya ada yang seperti itu. Nah, terlebih saat puasa nih, kalimat laknat jangan sampai keluar. Kenapa? Kalimat laknat itu nggak ada baiknya buat kita. Nggak ada baiknya. Nabi SAW bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, kalau ada nih kata Nabi, idza la'ana syai'an, kalau dia melaknat sesuatu. Tahu laknat nggak? Kusumpahin kamu jadi pocong. Wih, ngeri tuh. Kusumpahin kamu miskin 7 turunan. Kudoain kamu nggak bahagia seumur hidup. Kudoain kamu miskin seumur hidup tuh. Itu kalimat apa? Laknat. Paham ya? Paham gak nih? Jadi kalimat laknat itu kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat mendoakan keburukan buat orang lain. Mudah-mudahan ya, memang kalimatnya halus. Kita pas bawa motor, kemudian dia depan muka kita tuh. Digerung-gerung lagi ya, mandi di lampu merah. Itu kan kalau knalpot yang gak normal tuh biasanya nyembur ke muka ya. Ya kan, nyembur ke muka. Karena teman-teman sudah ikut pengajian, mau melaknat juga nggak berani, akhirnya doanya halus. Mudah-mudahan husnul khotimah. Husnul khotimah. Kasih tanda bintang sedikit, di bawahnya ada keterangan, secepatnya. Jadi ini intinya doain orang mati sebenarnya, tapi bahasanya diperhalus. Nah, kalimat-kalimat laknat itu kata Nabi, kalau ada seorang hamba melaknat sesuatu, berarti sesuatu umum. Bisa orang, bisa harta, bisa HP nih. Contoh kayak gini, HP nih. Kadang ada kalanya kalau HP, ya HP kentang ya, mohon maaf ya, yang level-level kentang. Sama sih sebenarnya, sama aja. Nah, misalnya ya teman-teman nih, HP-nya kadang ada aja nge-lag-nya kan. Ada nggak ada, mungkin kalau sudah lama atau aplikasinya kepenuhan. Ini padahal penting banget nih, tapi nge-lag. Langsung kita bilang, HP nggak guna. Nah, itu kalimat laknat bukan? Kalimat laknat, nggak boleh itu, hati-hati gitu ya.
dasar HP jadul gitu kan, HP nggak ada anfaedah gitu, wah pokoknya dilaknat tuh HP. Nggak boleh. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau ada seorang hamba melaknat sesuatu, apapun itu, mau dirinya, keluarganya, kendaraannya, HP-nya, bahkan orang lain, apa kata Nabi? Sa'idatil la'natu ila sama. Maka kalimat laknat itu naik ke langit. Fatughliqu abwabus sama dunaha. Maka ketika tahu itu apa tuh? Kalimat laknat, ditutup semuanya. Bayangin, pintu langit aja nutup diri. 7-7-nya tuh ditutup semuanya. Maka fatuhbitu ilal ardi, maka kalimat laknat tadi turun ke bumi. Fatughliqu abwabuha. Maka sama juga keadaannya. Semua pintu-pintu bumi juga ditutup. Jadi kalimat laknat tuh kasihan dia. Dibuang, tapi dia nggak punya tempat apa? Untuk bersandar. Fa'ilam tajid masagon, kalau ternyata kalimat laknat ini sudah ke langit nggak diterima, ke bumi nggak diterima, dia yaminan wa shimalan, itu maksudnya dia lari ke kanan, lari ke bingung gitu, bingung keliling aja di atas muka bumi ini. Kalau dia tidak menemukan sandarannya, nah roja'at ila ahliha wa in kana ahlan lidzalik. Dia akan datang kepada orang yang dilaknat itu. Jadi si A nih contohnya, si A ngucapin laknat ke si B. Naik dulu ke langit ya. Naik dulu ke langit, gak diterima di langit, turun ke bumi. Dia keliling di bumi dan dia tidak menemukan sandarannya. Kalau sudah gak menemukan sandarannya, dia akan betul datang ke si B. Kalau si B tadi pantas untuk dilaknat. Wa illa, kalau ternyata gak pantas nih orang ini untuk dilaknat, roja'at ila man qailiha, maka dia akan kembali kepada orang yang melaknat. Itu kenapa kita gak boleh sembarangan melaknat orang. Bisa kita bilang kayak kita nggak suka sama teman, persaingan bisnis kan gitu ya, persaingan untuk mendapatkan customer misalnya, karena mungkin kita punya sifat tamak terhadap dunia, akhirnya hasad itu tumbuh tuh, ditumbuhkan juga oleh syaitan. Maka ketika ngelihat temennya itu mau closing, nah, ada perasaan dalam hati, gak closing itu nanti, gitu kan? Nah didoain tuh, maka kalimat gak closing itu naik ke langit. Apa tuh nggak closing, turunin gitu ya, nggak tutup juga di bumi juga nggak diterima. Nah sudah nih, maka dia datang ke orang yang kita bilang tadi nggak closing kamu. Ternyata pas lagi kalimat laknat ini sampai ke dia, dianya lagi sholat duha, dianya lagi baca Quran, dianya lagi doa, ya Allah mudah-mudahan kau titipkan rezeki hari ini. Tuh, ini kalimat tadi, kalimat laknat itu kan nggak pantas akhirnya buat si dia tuh kan. Maka dia akan kembali buat siapa? Orang yang ngomong pertama kali itu. Jadi akhirnya laknat itu kembali ke dia. Makanya dalam perjalanannya susah banget buat closing. Susah banget buat dapat kepercayaan customer. Karena kalimatnya itu kalimat laknat terus buat saudaranya. Harusnya gimana? Doa terbaik kan ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan dulu. Nabi SAW bersabda, Ma min abdin mu'min. Tidaklah seorang hamba mukmin yad'u li akhihi, mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Nih, catat baik-baik. Tidaklah seorang hamba mukmin mendoakan kebaikan untuk saudaranya, doa yang baik. Bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuannya. Jadi diam-diam mendoakan, nih keren banget nih. Kita punya teman, kita doain betul gitu. Doanya dengan doa-doa yang baik. Apa kata Nabi? Illa qalal malak, kecuali para malaikat itu akan berdoa juga. Jadi kita doain diam-diam nih, tanpa sepengetahuan orangnya nih. Jadi tanpa sepengetahuan orang yang sedang kita doakan, kita doain biar dia itu dapat rezeki yang baik, dapat closingan yang banyak, mudah untuk dijumpai orang dan seterusnya tuh. Maka kata Nabi, malaikat juga akan berdoa laka bimithlin, untukmu doa yang sama. Malaikat tuh langsung kayak gini nih. Saat kita doain teman kita, ya Allah, kasih dia closingan yang baik hari ini. Malaikat langsung juga doa sama. Ya Allah, kasih juga closingan yang baik buat orang-orang ini. Gitu. Paham ya? Jadi itulah pentingnya kenapa menjaga lisan itu penting banget. Kalau kita tidak mampu mendoakan kebaikan, paling tidak kita tidak terpancing untuk melaknat. Jadi melaknat itu bukan hanya sebatas jadi batu kamu, enggak juga. Kalimat laknat itu adalah doa-doa yang jelek juga merupakan kalimat laknat. Paham di sini ya? Jadi jangan mudah-mudahan untuk apa? Untuk mendoakan yang buruk-buruk. Syukur-syukur nih teman-teman sekalian punya hati yang lapang, doa-doanya doa-doa yang baik. Kalau kita nih
ngedoain orang, belum tentu dikabul, belum tentu. Sekalipun kita saat berdoa harus yakin dikabulin. Tapi kan belum tentu karena mungkin dosanya banyak, ya kan? Sama orang tua juga dosanya banyak, sama teman-teman dosanya banyak, sholatnya juga nggak khusyuk. Jadi doa itu bisa dikabulin, bisa enggak. Tapi kira-kira kalau malaikat yang sudah doain kita, makbul nggak kira-kira? Makbul. Dia punya dosa apa? Nggak punya. Malaikat itu nggak punya dosa. Jadi saat berdoa, ya terbuka aja pintu langit buat para malaikat itu. Selama doa-doa itu adalah doa yang baik. Paham? Nah, jadi kalimat yang dimaksud itu adalah kalimat-kalimat laknat, kalimat yang mengandung keburukan di dalamnya. Hindari betul saat Ramadan. Kenapa? Sekalipun puasa kita tidak batal. Karena kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu puasa kita nggak batal. Tapi pahala kita nggak ada. Kalau isinya dalam puasa kita tuh isinya laknat aja buat orang. Gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, termasuk juga kalimat laknat, kalimat yang kotor itu kalimat apa lagi? Kalimat yang di dalamnya ada celaan. Ada apa? Celaan. Mencela seseorang dari fisik. Kalau kita mungkin bahasanya ngebully ya. Ngebully. Halah dasar hidung perumahan, maksudnya minimalis. Coba. Kan banyak perumahan minimalis kan modelnya. Digituin. Nah, itu juga sama. Ngebully kayak gitu jangan. Atau celaan terhadap fisik seseorang yang dalam tanda kutip kurang sempurna dalam kacamata manusia. Matanya juling misalnya. Atau hidungnya bengkok dan sebagainya, itu juga sama. Kalimat-kalimat celaan seperti ini bisa menggugurkan pahala puasa. Dan kemudian itu yang 4 ini semuanya berkenaan dengan lisan. Semuanya berkenaan dengan lisan. Ada lagi yang lebih parah. Apa itu? Ghibah. Tahu ghibah? Ngomongin keburukan orang lain. Dzikruka akhoka fima yakroh. Ghibah itu pengertiannya engkau membicarakan saudaramu dan kalau dia dengar dia nggak suka. Kira-kira teman-teman suka nggak kalau dibicarakan keburukannya? Enggak. Tapi kalau dibicarakan kebaikannya, mungkin suka nih. Saya belum pernah sampai hari ini ada orang marah gara-gara diomongin kebaikannya. Datang dia akan bawa parang. Tega-teganya ya kalian membicarakan aku umroh kemarin. Bilang aja mau diceritain ya kan? Gitu. Kok tega sih kalian membicarakan aku infak 5 juta? Padahal kan 10 juta. Iya, ya dikonfirmasi ya. Diklarifikasi. Bukan 5 juta tapi 10 juta. Nah, jarang. Memang nggak ada rasa-rasanya. Tapi kalau orang dibicarakan keburukannya pasti dia marah. Pasti nggak suka. Makanya syarat untuk dikatakan itu ghibah atau bukan sederhana. 3 syaratnya. 1, yang dibicarakan itu adalah orang. Catat baik-baik. Yang dibicarakan itu siapa? Orang. Jadi nggak ada ngaruh sama pemerintah atau sama kedudukan. Misalnya nih, ada presiden di negeri Wakanda, badannya gemuk, pasti kenyang makanin uang rakyat, gitu ya. Nah itu udah ngebully apa itu? Fisik. Ngebully fisik. Lain kalau gini, itu presiden sebelah tetangga negara kita tuh nggak adil. Nah kita bukan membicarakan orang, tapi kedudukannya sebagai seorang presiden. Paham ya? Sama dengan kita nih. Gimana sih bisa-bisanya loh wali kota itu, gitu ya, wali kota, misalnya wali kota mengeluarkan kebijakan yang nggak adil misalnya. Bukan Balikpapan, bukan. Yang lain ya, yang lain. Nah kita sedang membicarakan orang atau kedudukan? Kedudukan, itu ghibah bukan? Bukan. Lain kalau sudah fisik nih. Alah percuma. Ya kan, udah mulai nih. Alah percuma jadi gubernur misalnya. Keluarganya aja, apa hubungannya sama keluarganya? Nah kalau sudah mulai nyerempet ke keluarga, udah nyerempet ke fisik, udah nyerempet ke celak yang ada pada diri seseorang, itu lain ceritanya. Jadi kalau kita membicarakan itu Menteri Anu nggak jelas Ustaz, kenapa? Masa ada peraturan orang kuliah nggak boleh pakai jilbab? Nah kita bukan sedang membicarakan orang, tapi sedang membicarakan apa? Kedudukan. Itu bukan ghibah ya. Jadi syarat pertama itu adalah orang. Yang kedua, supaya dikatakan ini beneran ghibah atau bukan, yang kedua adalah yang dibicarakan itu adalah keburukannya, bukan kebaikan. Karena kalau kita berbicara, dia orang betul, tapi kan kita bicaranya kebaikan, apakah itu ghibah? Bukan. Itu bukan ghibah. Ya, jadi yang kedua apa? Keburukan. Yang ketiga, harus ada orang yang dengar. Ada pihak kedua.
Jadi kalau teman-teman gini nih, dasar wanita nggak tahu diri. Awas nanti ya. Aku maki-maki dia kalau lewat. Dia lewat, kita bilang, makasih bu, lewat bu. Ya gitu aja, nggak berani juga. Itu namanya ngudumel, ya, bukan ngegibah. Karena gibah itu harus ada apa? Orang yang mendengar. Kita ngomong dengan orang nih, tahu nggak mbak kemarin? Nah udah mulai nih, itu gibah namanya. Tahu nggak si Anu itu? Nah itu gibah, karena ada orang. Tapi kalau kita ngomong nih sendiri, dasar gitu ya, di kamar mandi apalagi, di kamar mandi. Dasar perempuan, dasar laki-laki nggak tahu diri, bla 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 bla, panjang lebar, diketok. Bu, oh iya bentar, gitu ya. Iya bentar, itu namanya bukan gibah, tapi ngedumel. Paham? Jadi syarat gibah itu 3. 1, yang dibicarakan adalah orang. Yang kedua, yang dibicarakan adalah keburukan. Dan yang ketiga, harus ada yang mendengar, ada orang lain. Kalau sendiri bukan gibah, tapi apa? Ngedumel. Tapi berdosa nggak ngedumel-dumel kayak gitu? Kalau kalimat-kalimat kotor yang keluar, ya tetap berdosa. Kok berdosa? Ya berdosa bukan karena gibahnya, tapi kalimat-kalimat kotornya itu. Sebagaimana Allah menyampaikan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz yang dikeluarkan oleh seorang hamba kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatat lagi dekat. Udah mencatat, dekat, teliti lagi catatannya. Nah, kalimat-kalimat kotor ini dihitung sebagai dosa. Paham? Nah, seperti itu gambarannya. Nah, dari semua itu baru masalah lisan nih. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan beramal dengan amalan yang keji? Amalannya amalan yang menunjukkan kebodohan. Misalnya dari sahur main PUBG aja terus. Main Kastarika. Main apa lagi? Main game online gitu. Dari mulai habis sahur sampai maghrib. Kebayang nggak? Memang sih dia nggak ninggalin sholat. Waktunya azan dia pergi sholat, ya, asar juga sholat. Nah, maghrib buka lah pastinya kan, buka. Tapi masalahnya dari mulai sahur terus aja game aja terus saja. Ini masuk dalam kategori wal amal jahlu, itu perbuatan yang mohon maaf bodoh. Kenapa bodoh? Bodohnya tuh kayak gini nih. Ini disiapin bulan spesial nih. Jangankan ngajinya, tidurnya aja bisa berpahala. Kok bisa? Kenapa milih tidur? Daripada saya diajak jalan-jalan keliling dan bisa ngeliat-ngeliat hal yang aneh, mendingan saya tidur tuh. Jadi tidurnya dia di saat Ramadan tuh dalam rangka menghindarkan matanya dari melihat yang nggak boleh. Pahala nggak? Pahala dilakukan di Ramadan tambah pahala. Ya bukan berarti menjadi dalil habis subuh kemudian ketemu maghrib tidur, ya. Kenapa ini nggak mau jalan? Nah, pokoknya menghindar maksiat. Itu malas ngebangkong namanya ya. Bukan kayak gitu konsepnya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, bahwa orang ini benar kategorinya itu jahil. Kenapa jahil? Orang disediain loh ini silahkan diambil nih, banyak betul kebaikan yang bisa kita ambil di Ramadan. Dia malah main game atau tidur sepanjang waktu, nggak kenal waktu pokoknya. Ya, itu juga sama perbuatan yang jahil. Terus apalagi contohnya perbuatan yang jahil itu? Perbuatan jahil itu adalah orang ketika Ramadan, tapi yang disibukkan itu adalah hal-hal yang nggak ada kaitannya sama Ramadan. Gak ada kaitannya nih. Dia pas Ramadan, dia Ramadan nih asli, dia ikut Ramadan, dia ikut puasa gitu ya. Tapi pembicaraannya tuh nggak pernah menunjuki kepada kebaikan. Nggak ada istilah omongan tuh ngomongin apa kayak ngomongin Al-Quran kah, ngomongin program, nggak ada. Di luar Ramadan semuanya. Pokoknya ngomongnya apa aja tapi di luar Ramadan. Nggak ada sama sekali itu kalimat-kalimat motivasi kah. Biasa aja tuh ngomong tuh ya sembarangan tuh. Tadi malam kalau nggak hilap. Walaupun ini sering saya dengar ya kalimat-kalimat seperti itu. Ini lampu merah nih. Itu orang tuh mudah banget ngomong ANJING gitu kan. BANGSAT gitu ya. Itu biasa banget di samping saya nih. Anjay bla bla bla. Ya Allah gitu dalam hati, ya Allah mudah betul nih mengucapkan kalimat-kalimat kotor kayak gini. Nah di Ramadan banyak gak yang kayak gitu? Banyak juga. Nah inilah orang-orang yang merugi, orang-orang yang jahil itu seperti itu. Atau misalnya nih, pas lagi buka puasa, teman-teman dipercaya jadi panitia biasanya kan, panitia entah itu di musola, entah itu di masjid. Ada nggak pernah ngalamin? Ya kan, jadi panitia gitu kan bagiin takjil. Tapi karena masalahnya, karena kita suka dengan kue itu, biasanya dipisah-pisahin dulu tuh. Buat panitia, oh ini amalan juga sama, jahil juga ini. Ini adalah sebuah kebodohan juga. Kenapa bodoh? Kenapa dikatakan kejahilan? Karena nih,
orang itu ngasih ke masjid tujuannya biar bisa dimakan bersama kan ya. Biar bisa dimakan bersama. Pakai dipilihin. Jadi yang buat yang lain itu ya biasa goreng tahu, ote-ote, sanggar yang sudah anyep gitu kan ya, yang nggak ada panas-panasnya gitu. Itu yang dibagiin. Bahkan gorengan yang sudah dipanasin 2 kali juga ada kan ya pas lagi buka puasa itu. Coba. Nah buat dia itu yang bagus-bagus nih, tolong-tolong panitia. Ini juga sama, nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Itu sama saja seperti orang yang melakukan kebaikan, di samping itu juga dia melakukan keburukan. Jadi kalaupun dikasih pahala, ada juga dosanya. Jadi kayak gini gitu. Udah mah dosanya udah naik nih. Bikin dosa di sini. Udah segini lagi. Bikin pahala lagi, tambah dosa lagi. Kayak gitulah gambarannya. Jadi kalau bisa, rezeki itu tenang. Rezeki itu coba taruh di kepala kita gitu. Jadikan mindset dalam berpikir kayak gini. Rezeki itu sama halnya dengan kematian. Dia yang datangin kita. Dia yang datangin kita. Sebagaimana Allah sampaikan misalnya dalam surah Al-Jumu'ah aja ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, apa itu? Kematian yang kamu lari daripadanya itu dia yang datang kalian, gitu ya. Jadi kalau kita lari dari kematian sebenarnya kita sedang mendatangi kematian itu. Dan kematian itu memang diutus oleh Allah untuk menjemput kita. Makanya kita bukan menjemput kematian, tapi kematian yang akan menjemput kita. Paham? Sama dengan rezeki juga sama sebenarnya. Kayak tadi nih kita susah payah nih kita ngumpul-ngumpulin gitu kan, makanan yang udah baik-baik gitu kan. Yang menurut kita nih yang kita suka. Ternyata ada aja tuh. Ada entah itu nanti panitia yang lain datang terus dibagiin. Padahal kita udah misahin kan, dibagiin lagi ke yang lain. Ada nggak? Ada. Saya pernah ngalamin kayak gini. Ingat aja kaidahnya, rezeki dan kematian itu sama konsepnya. Dia yang datangin kita ya. Saya pernah ngisi di sebuah hotel. Buka bersama. Ya kan? Saya udah ngincar-ngincar dulu nih. Wah, ini tempatnya strategis. Bukan cuma tempat yang strategis, tapi memang hidangannya juga memang ini kalau di luar nggak ada. Kalaupun ada yang KW-KW gitu, rasanya beda lah ya, agak beda. Ini cuma ada di hotel nih, saya paham betul ini. Ini hidangan memang saya suka banget itu. Saya sudah taruh di situ tas, ya kan, tas kecil gitu, duduk. Ya. Sambil nunggu buka puasa. Kan 15 menit sebelum puasa kan ada kultum tuh. Acara selanjutnya yaitu tausiah kultum yang akan disampaikan oleh Ustaz Daris Arista Saputra. Pada beliau dipersilahkan. Naik nih. Udah jalan 7 menit kurang lebih pakai didudukin sama orang. Kan buyar konsentrasi laki ya kan. Laki itu kan nggak bisa Pak. Nggak bisa dia bisa 2 fokus nggak bisa. 1 dan pada akhirnya ternyata Allah Subhanahu wa taala udah mulai buyar nih konsentrasi, padahal sudah tersusun rapi nih materi kultum yang disampaikan untuk sore itu, tapi ternyata didudukin orang. Padahal saya sudah ngetem tuh pakai tas, taruh itu, pakai dia angkat, coba tasnya digeser ke sebelah. Dan qadarullah nih geser, alhamdulillah kok, ya alhamdulillah, dapat air putih sama kurma 3 biji. Jadi di sana, jadi tasnya sampai ke sini, coba itu kelakuan, coba ya. Padahal itu tempat ustadznya loh ya, kualat orang itu. Tapi ternyata itulah konsep rezeki. Jadi rezeki itu kalau bukan takdirnya kita, bakal sampai nggak ke mulut? Nggak bakal sampai. Alasan ini kejadian nyata ya, ini kejadian nyata. Ini supaya menjadi supaya menjadi ibrah buat kita, pelajaran. Saya pernah ketemu dengan orang yang agak ngeyel ya, dalam tanda kutip ngeyel. Dia bilang gini, nih lihat nih rezeki saya nih ya. Saya bilang gini, kalau belum rezekinya nggak mungkin sampai ke mulut. Tapi kalau sudah ada catatan rezekinya buat kamu, itu pasti nyampe. Allah, ini dari rezeki saya nih, baru mau ditelan, itu kucing kok bisanya lewat gitu di kaki dia. Astagfirullahaladzim katanya, ya lepas jatuh dan terbuang. Tuh, itu konsep rezeki itu seperti itu memang. Suka nggak suka, namanya rezeki kalau memang sudah ada catatan takdirnya buat kita pasti sampai. Sekalipun orang kata Nabi, sekiranya nih satu penduduk negeri berkehendak untuk memberikan mudorot kepada engkau, tapi catatan takdirnya nggak ada, nggak bakal sampai mudorot itu. Misalnya sekampungan ngirim teluh ke kita, ngirim santet, sekampung tuh nyantet kita semuanya. Kalau belum ada catatan takdirnya itu nyampe nggak? Nggak bakal. Sama halnya seperti sekiranya kata Nabi, satu penduduk negeri
bersepakat untuk memberikan kebaikan kepada engkau, kalau nggak ada catatan takdirnya, nggak bakal nyampe jamaah sekalian. Nggak bakal nyampe, ada aja caranya. Dikirimin. Waktu itu kami mau mudik kan, Dikirimin nih makanan. Selisih. Paham ya? Selisih aja nih. Saya perjalanan ke bandara, itu makanan nyampe rumah gitu. Saya nyampe bandara, makanan nyampe. Konfirmasi nih, sudah digantung katanya. Ya udah di bandara udah apain? Masa balik lagi? Kan gitu. Saya mending ngejar pesawat dibanding ngejar bungkusan kan ya. Kalau bungkusan bisa dibeli. Tapi maksud saya adalah ternyata, oh iya ya, rezeki itu kalau memang belum ada catatan takdir, nggak bakal nyampe kayak kita. Boleh jadi ternyata ada orang lain yang jauh lebih butuh. Ternyata betul aja tuh, ternyata share, ternyata ada yang mau ngambil. Itu rezekinya sudah. Paham di sini? Jadi kalau untuk masalah rezeki nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Makanya jangan berbuat hal-hal yang jahil ketika Ramadan. Termasuk kategori beramal yang jahil itu, contohnya apa? Sabda Nabi SAW, roghima anfu rojulin, celaka kata Nabi, celaka. Ini kalau anfun itu kan ini nih, tau anfun? Ini anfun nih, apa ini? Hidung. Hidung itu bukan menunjukkan hidungnya aja, tapi semuanya. Kayak gini di bahasa Indonesianya. Dari mana dia? Dari kemarin belum kelihatan batang hidungnya. Apa ya kita nyariin batang hidungnya aja? Ya enggak? Nyariin batang hidungnya atau orangnya? Orangnya. Sama dengan sabda Nabi. Celaka hidung seseorang. Bukan hidungnya aja yang celaka, bukan ya. Terkutuk jadi busuk gitu kan ya. Bukan, maksudnya celakalah seseorang. Siapa wahai Rasul? Man adraka Ramadan, dia menjumpai Ramadan. Dia hidup di kasur, dia hidup di Ramadan, dia tidur bahkan di kasurnya Ramadan, dia bernafas dengan nafas Ramadan gitu kan. Falam yukfar lahu. Tapi dia udah ketemu sama Ramadan, hidup bareng sama Ramadan, tapi dosanya belum sempat diampuni sama Allah. Itu orang yang merugi. Kenapa? Taubahnya gini. Kalau teman-teman nyebur ke kolam renang, basah nggak? Basah. Ini ada orang nyemplung kolam renang dan dia nggak basah. Itu kayak gitu gambarannya. Kok bisa? Ya dia melapisi dirinya dengan plastik. Dia pakai plastik semuanya, dia nyemplung, blur ke atas, buka, nggak basah. Ya emang kamu yang salah. Nah sama seperti orang yang hidup barengan sama Ramadan, tapi nggak pakai diampuni. Kok bisa? Ya itu tadi, banyak amal-amal yang menunjukkan kejahilan. Ya, paham ya? Tidur sepanjang waktu, ngegibah sepanjang hari gitu ya, memisahkan makanan-makanan yang harusnya menjadi hak orang lain gitu. Terus apa lagi? Bermain game online sepanjang hari. Nah itu juga sama, amalan-amalan yang menunjukkan kebodohan. Harusnya saat Ramadan itu kita fokusnya bukan lagi ngumpulin cuan, tapi ngumpulin apa? Pahala. Ada satu kaidah yang menarik gini, catat boleh, nggak dicatat kelewatan ya. Catat boleh, nggak dicatat kelewatan. Kalau mengejar dunia, belum tentu dapat. Kalaupun dapat, paling sedikit. Sudah mah sedikit, nggak lama. Ya kan? Nggak lama. Ada batasnya nggak? Ada. Ngejar-ngejar dunia nih, dapat gaji ternyata. Atau closingan, dapat 5 juta misalnya. Uang 5 juta habis kan nih? Habis nanti. Habis. Ada masanya habis. Nah sedangkan saat kita mengejar akhirat, itu sudah pasti dapat. Bukan cuma dapat, tapi banyak. Bukan cuma banyak, tapi abadi. Paham? Nah, kita ngejar rizki nih, misalnya mengejar rizki, terus kemudian gajian. Dapat, tapi nggak banyak-banyak juga kan? Gitu. Sudah mah nggak banyak, ya nggak abadi lagi, paling juga habis. Tapi kita baca Quran, satu hurufnya berapa? 10 kebaikan, itu di luar Ramadan. Itu di luar Ramadan. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an kitabullah, falahu bi asyri amsalihha, maka baginya 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Berarti di dalam Ramadan bisa berlipat enggak? Bisa. Nah, masalahnya udah tahu satu huruf 10 kebaikan bahkan dilipat gandakan, dia enggak mau. Enggak mau baca, sekali-kalinya baca Yasin. Yasin. Shadaqallahul azim. Lumayan, Ustaz 20. Besok Nun. Lumayan 10. Paling enggak paling panjang tuh surah Al-Kahfi. Apa Al-Kahfi?
kaf ha ya ain shad. Lumayan ya. Kaf ha ya ain shad 5 lah, 50. Coba. Kan sayang. Dia udah tahu nih. Teori udah tahu. Nah, makanya pas Ramadan itu bukan hanya sebatas ngumpulin cuan. Ngumpulin apa? Pahala. Rugi banget. Kalau ngumpulin cuan tuh 11 bulan apa kurang cukup? Cukup sebenarnya. Makanya para sahabat itu, orang-orang yang dulu ya, orang-orang terdahulu itu 4 bulan sebelumnya sudah ngumpulin tuh. Ngumpulin uang. Buat apa? Buat Ramadan. Jadi nggak terlalu getar-getir nanti di Ramadan. Tapi kan teman-teman kan ngantor, sudah diatur jadwalnya. Nah, sudah mah diatur jadwalnya, tidak bisa memaksimalkan. Atau juga tiap hari nggak terus ngomong kan ya? Nggak selalu ketemu dengan customer, nggak selalu setiap jam kan? Ada waktunya? Ada waktu luang? Ada pakai untuk melakukan kebaikan. Termasuk nanti saat Ramadan, kita juga menjadi orang yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling banyak memberikan manfaat untuk manusia. Diniatin dari sekarang. Ya Allah, tidak akan pernah berlalu Ramadan kecuali saya akan memberikan bukaan kepada orang berpuasa setiap hari. Gak masalah, cuma 10.000. Belikan gorengan dapat 4 ya Ramadannya. Kan 3.001 itu kalau tahu isi. Ya, kalau TOT masih ada yang 3.000 sebiji, 2 5.000. Kan dapat 4 kalau 10.000 kan? Beli 10.000 dapat 4, taruh di musola. Beli 10.000 taruh di masjid. Lumayan 10.000. Setiap gigitannya dinikmati betul sama panitia. Enggak sama-sama jamaah ya. Ini kok jadi stand up comedy gini. Jadi teman-teman sekalian itu nanti dinikmati oleh orang yang berbuka puasa. Bukankah kata Nabi ini, Nabi bersabda, pahala gitu ya, orang yang memberikan bukaan puasa nih, itu sama seperti orang yang berpuasa. Makanya ada orang yang salah mengartikan, dia nggak puasa. Pok kenapa nggak puasa? Saya Ustadz ngasih orang bukaan, maksudnya kan pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Ini juga salah lagi konsepnya ya. Puasa itu wajib memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, itu pahalanya menjadi pahala tambahan, menjadi pahala tambahan. Paham? Nah, mudah-mudahan di Ramadan itu nanti kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang hanya sebatas menahan haus dan lapar, tapi kita pengennya selesai Ramadan nih nanti kita pahalanya banyak, ya kan? Manfaat buat orang lain juga terasa, dan mudah-mudahan keluar dari Ramadan itu ya dapat gelar betulan. Nah, gelarnya apa? Takwa. Nanti pulang dari sini, setelah pulang dari Ramadan, keluar namanya tambah-tambahin aja belakangnya. Misalnya Muhammad Taufik Takwa. Apa? Ya kan? Itu gelar akademik, bukan. Gelar Ramadan. Kalau mau ya silakan aja, kalau berani ya. Ini siapa yang depan namanya nih? Siapa namanya? Briefing. Ya, briefing at-taqwa. Brevin. Brevin tambahin belakangnya takwa. Gelar Ramadan gitu ya. Alumni apa nih? Alumni Ramadan. Ya enggak apa-apa kalau mau dan enggak malu ya. Seperti itu. Jadi gelaran-gelaran itu yang kita harapkan, gelar takwa. Jadi nampak pada keseharian kita nantinya. Kelihatan kok nanti orang yang keluar dari Ramadan kalau ternyata keluar makin urakan. Makin jadi ngereoknya. Wah, berarti memang ada masalah pada puasanya ya. Ada masalah pada puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan. Untuk kerja keras kayak yang di pelabuhan atau di bangunan itu sebaiknya langsung tidak berpuasa atau puasa dulu kalau nggak dibuka atau gimana sebaiknya? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang paling pantas menjawab ini Ustaz Agus sebenarnya, karena memang beliau memang di concern di bidang fikih ya. Tapi saya ingin sampaikan juga, dan ini memang juga insya Allah akan selaras dengan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Agus. Kalau pekerjaan ini memang nggak bisa dilewatin, dan memang dia adalah orang yang pekerja kasar gitu ya. Pas di Ramadan pasti biasanya ada proyek-proyek besar tuh, dan biasanya dia ambil tuh. Kalau dia yakin bahwa akan ada masa untuk bisa mengkodok, itu masih diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya kan orang lelah payah betul ya kan, apalagi kalau kerjanya kerja fisiknya.
Tapi kalau memang dia hari-hari kerja fisik dan di Ramadan juga dia ambil juga, berarti kan memang nggak ada kesempatan buat mengqadha. Terus juga selesai Ramadan dia kerja gitu lagi kan ya, gitu. Maka yang seperti ini yang jadi perdebatan. Jadi kalau hanya sebatas capek gitu kan, capeknya hanya capek-capek biasa, dia tetap wajib puasa. Dan kalau nggak puasa dia berdosa, sekalipun pekerja keras. Sekalipun pekerja keras. Lain kalau kayak gini nih, misalnya dia kerjanya cuman serabutan, dia kan kerja serabutan. Dia dituntut untuk menjemput rezeki untuk keluarganya. Dia punya anak, punya istri. Nah Ramadan biasanya banyak tuh proyek-proyek jalan itu biasanya kan. Nah, banyak orang yang gali-gali gitu, pakai tenaga tuh, asli tenaga. Nah dia ambil tuh pekerjaan, tapi dia yakin nih setelah pekerjaan ini Syawal juga saya bisa mengqadha. Dan juga pekerjaannya tidak tetap juga kan. Nanti dia bisa mengqadha setelah Ramadan. Itu masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan untuk berbuka. Tapi kalau kayak tadi di luar Ramadan dia kerja keras, di dalam Ramadan juga dia kerja keras. Ini kayaknya udah nggak berlaku di sini. Dia nggak berlaku karena dia nggak ada kesempatan buat mengqadhanya kapan kalau kerjanya seperti itu. Nah sebenarnya kembali lagi disampaikan, kan puasa menentukan dia mau puasa atau tidak itu yang bisa menakar dirinya. Kita nggak bisa dari luar. Udah buka aja orang dia kuat kok, kita suruh buka. Atau puasa aja orang dia nggak kuat kok, malah disuruh puasa. Jadi kalau sebenarnya itu lebih kepada keinginan diri. Di zaman Nabi juga saat terjadi peperangan ada juga saatnya pas lagi Ramadan dan ada sebagian sahabat yang memang nggak berbuka juga ada. Ada orang-orang yang memang Allah kasih rezekinya dengan cara menjemputnya dengan cara yang lebih keras. Tapi dia puasa ada nggak? Ada. Kuli bangunan puasa banyak betul itu Pak. Saya ketemu dengan paman juga sama, ada yang juga sebagai kuli bangunan juga sama. Puasa ya puasa. Nggak capek ya capek. Ya, tapi memang tergantung keinginan kita. Niatannya kalau kuat itu bisa lolos. Tapi kalau niatnya mental-mental kerupuk, ya kan? Kayak mental laki-laki yang nembak tapi nggak siap untuk ditolak. Pas datang aja, I love you, I miss you, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Katanya lagi, aku anggap kamu tuh sebagai kakak. Pulang dia, bikin tulisan. Itu memang lah dari niatan tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.